Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus memfinalisasi pemahaman kita tentang kekayaan. Kali ini kita akan memikirkan apa yang dikatakan Alkitab di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6, 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepada dua sisi yang sangat kontras. Kepada siapa kamu akan mengabdi? Kepada Allah atau Mammon? Dengan segera kita akan memikirkan Allah atau Mammon. Loh, kenapa Allah dibandingkan dengan Mammon? Kenapa Allah tidak dibandingkan dengan iblis misalnya? Kan mestinya itu. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Pilihlah. Pada siapa kamu mengabdi? Allah atau iblis? Jelas kan? Tetapi kenapa Allah dan Mammon? Ini menjadi satu pemikiran yang sangat serius yang patut kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Betapa Yesus mau mengatakan sesuatu tentang pergerakan perubahan zaman yang sangat mengerikan. Karena memang akan ada waktu, yaitu waktu yang modern. Di mana kemudian orang tidak percaya lagi kepada tahyul, kepada setan, tetapi sangat percaya kepada uang. Dan apa yang digambarkan Alkitab justru memang amat sangat jelas. Sebetulnya apa tujuan kita ke gereja? Tuhan atau uang? Menarik sekali bukan? Lalu Paulus juga menasihatkan cinta akan uang itu segala kejahatan. Cinta akan uang itu. Nah, kalau begitu kita bagaimana melihat di dalam bagian ini? Maka digambarkan oleh kitab Injil Matius bagaimana harta yang di bumi ini akan hancur, saudara. Bersifat sementara. Karena berapapun banyak harta kita, sangat terbatas kemampuan untuk menikmatinya. Berapapun tumpukan yang kita miliki, toh tak mampu menjamin hari-hari kita, tak mampu menjamin masa depan kita. Semuanya bersifat terus bergerak. Datang, pergi, ada, habis. Dan akhirnya kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kurang, dan kurang lagi. Sehingga tidak tahu lagi kita apa yang kita maksud dengan cukup. Sehingga kita mengumpulkan, menginvestasi seluruh kekayaan dengan mengucurkan segala keringat, tenaga, waktu untuk sesuatu yang bersifat apa? Sementara. Untuk sesuatu yang ditelan oleh waktu. Untuk sesuatu yang bisa hilang di kehidupan ini. Oleh karena itulah Alkitab mengajarkan kita, kumpulkanlah harusnya hartamu di surga, di mana ngengat dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Bagaimana seharusnya kita menginvestasi seluruh apa yang ada pada kita, kekayaan kita, untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dimampukan menjalankan seluruh tugas panggilan dan tidak pernah berhenti. Yang terus-menerus menjalankan, sehingga hidup kita boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, ini perlu kita pikirkan sama-sama, saudara yang kekasih. Sehingga menjadi bagian-bagian yang serius yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan tanggung jawab. Di mana kita mengerjakan semuanya dengan cara yang serius. Dengan cara yang bertanggung jawab itu. Nah, karena itulah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran-pemikiran di dalam pergumulan seperti ini menjadi satu pemikiran yang serius yang perlu kita kerjakan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi. Dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Tidak terjebak menjadi hamba dari uang atau Mammon itu.
atau kekayaan itu. Sehingga dikatakan bagaimana sikap hidup kita harus betul-betul kepada Tuhan. Sehingga Tuhan ada di hati kita, ada di hidup kita. Itu sebab agak aneh, bukan kalau tiap kali misalnya orang berkata, dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, semua hidupnya untuk Tuhan. Tapi yang dikumpulkannya harta benda. Orientasi pelayanannya harta benda. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sehingga sebetulnya di hatinya hartanya itu. Lah di mulutnya itu Tuhan itu. Maka Tuhan tidak lebih daripada barang dagangan. Tuhan diucapkan, tapi tidak dilayaninya di dalam sepanjang kehidupannya. Itu menjadi sangat mengerikan. Karena itu perlu satu kesadaran. Sebetulnya siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam kehidupan. Saudaraku, sadarilah. Sebagai manusia modern, kita punya banyak sekali berhala. Salah satunya uang itu. Kita juga seringkali memberhalakan misalnya soal apa? Kepintaran kita. Rasio kita yang sebetulnya serba terbatas. Kita berhalakan. Seakan-akan kita bisa hidup dan membereskan seluruh persoalan sekarang dan akan datang. Cukup dengan akal dan pikiran kita. Kita juga bisa berpikir bahwa hidup ini adalah sekedar pemberhalaan terhadap koneksi kita. Kita mempunyai hubungan ke sana kemari. Dan itu kita berhalakan. Seakan-akan dengan semuanya kita mau menolong Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan sukses. Aneh ya. Kita selalu bilang kuasa Tuhan. Tapi sebetulnya permainan kita yang terjadi. Kadang-kadang saya sendiri kalau mau jujur, suka gelisah dengan hati ini. Apakah yang saya lakukan ini yang Tuhan mau apa saya mau ya? Yang Tuhan bukakan jalan atau ini jalan karang-karangan saya ya? Yang mengatasnamakan Tuhan yang sebetulnya Tuhan gak suka. Wow. Sebuah pemikiran yang serius, saudaraku yang kekasih. Kita seringkali memberhalakan koneksi kita, bukan? Kita memberhalakan ekonomi atau uang kita tadi. Kita memberhalakan kepintaran atau kecerdasan kita tadi. Atau kita juga memberhalakan apa yang disebut kesempatan. Aji mumpung lagi bisa, ambil saja. Toh tidak selalu ada waktu untuk di sana. Tidak selalu ada waktu mendapat kesempatan. Sehingga sekalipun tak benar, maka ambil sajalah. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Wow. Sehingga terjadilah legalisasi terhadap dosa. Bukankah ini juga mengerikan saudaraku yang kekasih? Karena itulah pertanyaan menjadi sangat serius. Sejatinya sesungguhnya siapakah Tuhanmu? Allah atau Mammon? Kepada siapa kau mengabdi? Karena seringkali kita memberhalakan Mammon itu di dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa dia, kita ragu kita bisa hidup. Saya kira orang-orang Kristen lebih banyak yang berani tidak pergi ke gereja. Yang berani untuk tidak berdoa seminggu, sebulan, kalau perlu setahun. Tapi mana berani tidak punya uang, bahkan sehari pun. Apalagi seminggu, sebulan, dan setahun. Nggak ada kan ya. Tapi tidak bertuhan berani. Artinya tidak berdoa, tidak pergi kebaktian. Fakta-fakta yang mengerikan. Ironi sekali. Bahkan kalau kita menjelajah kepada kehidupan di dalam dunia kerohanian yang tampaknya selalu rohani dan suci, ternyata noda-noda seperti itu juga selalu ada, datang dan pergi. Kita selalu berpikir dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita memikirkan apa yang menguntungkan bagi kita dalam hidup kita. Sehingga yang menguntungkan itu menjadi penting. Itu yang kita mau. Itu yang kita inginkan. Akibatnya apa? Akibatnya kita mengabaikan. Sekali lagi kita mengabaikan apa yang seharusnya yang menjadi pertanggungjawaban dalam kehidupan kita, saudaraku. Aneh, tapi nyata. Itulah fakta kehidupan dari hidup kita yang seringkali tidak bertanggung jawab. Sehingga kita melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan sesungguhnya. Kita terjebak pada perangkap yang mengerikan. Kepada siapa kau mengabdi? Tentukan sikapmu. Oleh karena itu tidak peduli siapapun. Uang menghantam semua orang. Tidak peduli dimanapun. Uang tampil jadi jagoan. Ia menjadi orang yang paling penting, saudaraku. Dengan uang, orang seringkali berambisi untuk berkuasa di gereja. Demi uang, orang berani memutarbalikkan fakta. Demi uang, orang berani jual beli kebenaran. Demi uang. Demi uang dan demi uang. Sehingga apa yang dikhotbahkan lain sekali dengan apa yang dijalani. Khotbah yang indah, yang manis, enak didengar dan benar. Tapi ternyata tidak dilakoni dengan baik dan benar. Karena Allah tak menjadi yang pertama dan utama. Tapi Mammon, itu pilihannya. Sehingga nama Tuhan hanyalah nama merek dagang yang diperjualbelikan. Tapi tujuan akhirnya tetap saja uang. Uang dan uang. Karena uang sudah menjadi Tuhan yang baru, saudara.
berhala yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Betapa amat sangat menakutkannya hidup ini. Saudara yang kekasih, Howard Hughes adalah seorang milioner di Amerika. Saudara, seorang yang sangat kaya raya, yang mempunyai pabrik pesawat kapal terbang, Douglas. Maka, pada satu waktu, ia mengalami titik yang mengerikan dalam hidupnya. Dia yang begitu luar biasa mempunyai banyak perjudian di Las Vegas. Dia yang begitu hebatnya dan menguji setiap pesawat terbang yang ingin diterbangkannya. Dan dia yang pernah mengusulkan Hercules yang mampu mengangkut 1.000 orang dalam proposalnya, tapi tidak pernah terwujudkan. Walaupun Hercules di kemudian hari datang. Sehingga pemerintah Amerika pada waktu itu merasa tertipu. Walaupun akhirnya bisa mendemonstrasikan Hercules, tapi Hercules hanya bisa berjalan di atas air. Ya, artinya terbang tapi tidak resmi. Tidak terbukti. Tapi ada yang besar, badannya. Howard Hughes ini kontroversial yang hebat sekali. Menghindari pajak dan sangat lihai. Ia tidak takut pada pemerintah Amerika. Ia hanya tidak takut kepada siapa? Tidak ada yang dia takuti. Dia hanya takut kepada uang. Maka kekayaan sudah menjadi Tuhan bagi dia. Satu waktu, saudaraku, mendekati di usia 40, ia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada anggota keluarganya yang mencapai usia itu. Kebanyakan anggota keluarganya mati muda dan dia berpikir, dia juga pasti akan mati muda. Maka Howard Hughes mengcover seluruh hidupnya. Menjamin seluruh hidupnya. Dengan apa? Pertama, ia tentu saja berasumsi bahwa penyakit ini mungkin adalah daya tahan tubuh yang menurun terhadap berbagai virus di usia tertentu. Mungkin itu pikir dia. Atau yang lain-lainnya. Tapi yang jelas dia coba mulai melawan maut ini. Dengan cara apa? Sterilisasi. Dia mensterilisasi seluruh kehidupannya. Sehingga dia menjadi steril pada dirinya. Hanya ada 6-8 orang terakhir yang bisa bertemu dengan dia. Yang memberi dia makan, tukang cukur atau potong rambutnya. Accountingnya harus melaporkan semua keuangan pada dia. Orang-orang yang tertentu berkaitan dengan bisnisnya. Dan tentu yang mengurus makan minumnya. Pembantunya. Begitu sterilnya hidupnya. Sehingga dari mobil naik ke pesawat pakai belalai gajah. Dari pesawat turun apalagi. Dari ruang ke ruang pun demikian. Sehingga kalau orang mau masuk ke dalam kamarnya untuk bertemu dengan dia, orang harus melewati berbagai pintu-pintu pengaman yang mensterilkan tiap orang dengan satu sistem yang sudah diatur. Seret. Sehingga orang itu kalaupun ada kuman mati sudah. Lalu orang itu baru masuk dan ketemu. Ironisnya saudaraku yang kekasih. Ia sangat takut tidak punya uang. Dan sekarang dia takut pada kematian. Ironis apa? Ia tidak takut pada siapapun. Takut pada kematian. Celakanya. Ia tidak bisa beli apapun untuk membayar supaya kematian jangan tiba. Ia tidak bisa membangun apapun untuk mencegah kematian yang ditakutinya. Tapi kematian kan tidak terlihat. Tapi dia sangat takut. Seakan-akan maut terus sedang mengintai dan menghabisi dia. Seakan-akan dia berperang dengan maut dan coba berusaha untuk menghindar dari maut dengan cara mensterilisasi dirinya. Ironis. Dan ini terus terjadi. Menjadi satu pergumulan yang sangat serius. Menjadi sebuah kengerian yang sangat serius. Nah karena itu saudaraku yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti ini. Maka kita melihat bagaimana pertarungan perjuangan ini menjadi satu pergumulan yang sangat serius. Yang sangat penting. Di mana kemudian apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana kemudian dalam pergumulan kehidupan itu. Maka ia terus berjalan dalam ketakutannya. Ia terus berjalan dalam kengeriannya. Dan akhirnya ia hanya mendapatkan satu pemahamannya. Maut akan menghabisiku. Dia ketakutan saudara. Ia mengalami kengerian. Nah, waktu dia mengalami ketakutan, waktu dia mengalami kengerian, apa yang terjadi? Ia justru mati. Kurang gizi. Waduh, ironis sekali ya. Kenapa mati kurang gizi? Salah satu unsur terbesar penyebabnya adalah karena dia kurang sinar matahari. Kurang sinar X. Ironis sekali. Ternyata sinar X yang cuma-cuma yang murah, meriah itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Yang gratis itu loh. Tapi ia yang kaya raya, Howard Hughes,
tidak mampu membelinya. Ironis ya. Ia begitu mencintai uang. Karena dia berpikir dengan uang, ia bisa melakukan apa saja. Tapi dia mati. Justru karena apa? Yang tidak perlu dibeli. Apa? Yang tidak memerlukan uangnya. Mana ada sinar matahari? Perlu uang dia. Jadi dia dikejar oleh sebuah ketakutan terhadap kematian. Tapi dia tidak takut pada Tuhan yang bisa mencabut kehidupan. Ia takut dia tidak punya uang, tapi dia tidak takut sekalipun dia tidak punya Tuhan. Padahal Tuhan bisa menjamin hidupnya, bukan? Bukan hanya di sini, tapi bahkan di kematian. Betapa ironisnya hidupnya yang berjuang, gigih untuk mengumpulkan kekayaan, membuat dia menjadi milioner yang kenamaan. Tetapi ironis, mati dalam ketakutan dan mati kurang gizi untuk sesuatu yang tak perlu dibeli. Kisah si kaya tragis ini tentu bukan milik satu orang Hollywood saja. Terlalu banyak orang-orang top, orang-orang hebat, orang-orang terkenal di Hollywood yang menghabisi dirinya dengan cara yang sangat ironis. Overdosis, bunuh diri, dan seterusnya. Mereka menghabisi kehidupan karena tekanan-tekanan hidup yang dianggap terlalu kuat dan tidak mampu dipikulnya. Mereka menghabisi kehidupan karena berasumsi sudah tidak ada lagi harapan yang bisa menolong mereka. Celaka sekali. Tapi itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya saudaraku yang kekasih, mereka kehilangan segalanya di kehidupan ini. Bagaimana dengan Anda? Haruskah kita juga terjebak pada perangkap yang sama dengan dalih uang perlu? Dan memang fakta, uang perlu. Semua orang membutuhkannya. Tetapi haruskah uang itu memakan korban Anda dan saya? Saya kira tidak perlu. Karena kita perlu untuk elegan dalam kehidupan, bukan? Karena itu menjadi sebuah kesadaran yang perlu untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Untuk menjadi sebuah pertandingan serius yang harus kita jalani. Supaya kita tidak terjebak dalam perangkap yang salah. Sehingga kita bermain dengan satu permainan yang serius. Kita bertanding dalam pertandingan yang sungguh-sungguh. Dan kita harusnya jadi pemenang, bukan? Alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita pikirkan. Godaan uang tak terbilang. Dia bisa menjadi Tuhan besar yang kita puji sembah di kehidupan. Godaan uang sangat menakutkan. Ia bisa menghabisi kita sekejap dan ia menjadi Tuhan. Karena itulah penting bagi kita untuk terus menyadari supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak menjadi salah, supaya kita tidak menjadi hamba uang itu. Karena itu kalau Tuhan hari ini bertanya padamu, kepada siapa sesungguhnya engkau mengabdi? Allah atau Mammon? Tuhan atau uang? Apa jawabmu, saudaraku? Saya kira banyak ironi-ironi yang perlu kita renungkan bersama dengan jujur. Banyak orang sekarang dalam tren usir setan sana, usir setan sini, bukan? Tengking sana, tengking sini. Wow, demonstratif sekali. Tapi heran, dengan uang, kelepuk, semuanya jatuh. Apalagi kemudian ada orang yang pelayan memang mau cari uangnya. Tuh, lebih ironis lagi. Setan diteriaki diusir, untuk tujuan dapat uangnya. Ngeri sekali ya. Kok bisa ya? Dunia kita memang sudah gila, saudaraku. Tepat sekali yang apa yang Yesus katakan. Betapa kita tidak bisa menghindar. Betapa kita perlu jujur untuk mengakui, ya Tuhan, kami ini sedih sekali. Kami usir setan, kami undang uang. Dan karena uang, kami bisa ribut dengan sesama teman, saudara seiman. Karena uang, kami seringkali tidak jujur dalam kehidupan, memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan keuntungan. Karena uang, kami seakan-akan rohani, padahal sesungguhnya tidak begitu. Karena itu pikirkanlah, kepada siapa yang kau akan mengabdi. Tak perlu lagi kita membiasakan diri, mengkamuflase dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Mari kita belajar jujur, supaya tak menjadi munafik. Karena jangan lupa, Tuhan sangat mengenal kita. Ia tahu isi hati kita. Tak ada yang bisa sembunyikan di hadapan Dia. Jangan sampai kita jadi musuhnya. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh adalah murid-muridnya. Karena kita mengabdi kepada Dia. Kita tak mengabdi kepada setan yang mengirimkan uang. Kita tak mengabdi kepada uang yang bisa dipakai beli apa saja, yang bisa memuaskan nafsu kita. Tapi uang yang sekaligus bisa tiba-tiba pergi dari samping kita, tak lagi bisa kita andalkan. Bahkan dia menjadi penyebab seluruh kehancuran dalam kehidupan, di kekinian,
dan kekekalan. Haruskah kita melangkah di tempat yang salah? Jangan. Karena itu belajarlah jujur sesungguhnya kepada siapa yang kau mengabdi. Jangan diracuni dan teracuni oleh berbagai khotbah yang merusak diri. Tapi biarlah kita dipenuhi oleh kehendak ilahi yang membenahi, yang memurnikan panggilan kita. Sehingga hidup kita hanya untuk Tuhan. Selamat mengabdi kepada Allah, bukan Mammon. Tuhan menolong saudara menemukan makna dan menentukan sikap hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menopang kami, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan yang membimbing kami dalam tiap-tiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati-Mu. Ini kami, ajari kami. Engkaulah seharusnya nomor satu dan utama di hidup ini, bukan Mammon. Tapi kami seringkali terpeleset di tempat yang tak seharusnya, melakukan yang Tuhan tak suka. Ampuni kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, yang kepadanya seharusnya kami mengabdikan diri. Kami berdoa dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.